Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini. Kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Galatia pasal yang ke-6 ayat 9. Firman Tuhan berkata, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah." Sahabat Kristus, firman Tuhan mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Tanpa kita sadari, berbuat baik itu ternyata bisa membuat kita jemu atau bosan, bahkan lelah. Oleh karena itu, firman Tuhan sudah memperingatkan bagi kita, jangan kita menjadi jemu untuk berbuat kebaikan. Apakah kita pernah berbuat baik pada orang lain dan kita menjadi bosan? Mengapa firman Tuhan memperingatkan bagi kita supaya tidak jemu untuk berbuat baik? Seringkali kita ini mudah menjadi lemah dan putus asa. Ketika berbuat baik, orang yang kepadanya kita berbuat baik tidak mengerti dan tidak membalas kebaikan kita. Bukan itu saja, kadang terjadi kebaikan dibalas dengan kejahatan. Hal itulah yang membuat kita menjadi jemu atau bosan dan lelah berbuat baik. Pernahkah Anda merasa demikian? Kata janganlah kita jemu-jemu berbuat baik bisa juga kita artikan jangan jemu-jemu untuk berdoa, jangan jemu-jemu untuk melayani Tuhan, jangan jemu-jemu untuk mengasihi orang lain, jangan jemu-jemu untuk memberitakan firman Tuhan. Sekalipun tidak banyak yang respon, sekalipun tidak banyak yang peduli dengan yang kita lakukan, sekalipun tidak banyak yang memahami apa yang kita kerjakan. Kadang kita pun bertanya, kapan sih dia bertobat? Padahal saya sudah setiap hari berdoa. Kapan sih dia mengerti apa yang saya lakukan? Padahal setiap hari saya berbuat kebaikan buat dia. Kata jangan jemu-jemu mengandung pengertian waktu yang tidak terbatas dan tidak bisa ditentukan selesainya. Kalimat selanjutnya pun mengatakan, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Selama kita tidak putus asa dan mudah menyerah, maka kita akan mendapatkan hasil yang baik. Kita akan menuai apa yang kita tabur. Percayalah, kalau kita menanam kebaikan, kita pun akan menuai hal yang baik. Bisa jadi ketika kita berbuat baik pada seseorang, bukan orang itu yang membalas pada kita, namun orang lain yang memberikan berkat bagi kita. Tanpa kita sadari, kita mengalami kebaikan dan pertolongan dari orang lain. Perbuatan baik apa yang bisa kita lakukan? Di tempat kerja, di rumah, di sekolah, atau di tempat pelayanan. Jangan menjadi lelah untuk berbuat kebaikan, sekalipun tidak ada orang memperhatikan, sekalipun mengeluarkan banyak biaya, dan sekalipun tidak mendapatkan balasan saat itu juga. Sahabat Kristus, mari kita belajar untuk menjadi pribadi yang kuat iman dan tahan uji. Selama kita bisa melakukan, jangan tunda kebaikan itu. Kehidupan kita ini sementara, tidak untuk selamanya kita ada di dunia ini. Belum tentu besok kita masih bertemu dengan orang lain yang kita jumpai hari ini. Oleh karena itu, selama masih ada kesempatan, berbuat baiklah sekecil apapun bentuknya. Percayalah, suatu kali kebaikan yang tak terduga akan kita terima dari Tuhan dalam bentuk yang tak terbatas dan dalam waktu yang tak terduga. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami terima dengan sepenuh-penuhnya dengan ucapan syukur bahwa ketika kami berbuat baik, Engkau tidak menutup mata. Ketika kami berbuat baik, Engkau tidak kehilangan kesempatan untuk memberikan berkat-Mu bagi kami. Ampuni kalau seringkali kami yang
mudah putus asa dan menyerah ya Tuhan, dan akhirnya meninggalkan Engkau dan kecewa karena perbuatan baik yang kami lakukan. Seakan-akan tidak ada responnya. Tapi hari ini kami mau belajar. Sekalipun tidak ada yang respon, tidak ada yang memperhatikan, tapi kami mau tetap melakukan perbuatan baik itu. Karena Tuhanlah yang akan menyediakan kebaikan-kebaikan yang tak terbatas bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap melangkah sepanjang hari ini. Berikan kami kekuatan untuk menjalani kehidupan kami ya Tuhan. Di tengah situasi yang tidak mudah, Kau yang menolong, menyertai, memberkati anak-anak-Mu. Tuhan berkati ya Tuhan yang bekerja. Tuhan berkati yang sebagai ibu rumah tangga. Tuhan berkati yang dalam masa-masa sekolah. Tuhan berkati yang melayani Engkau dimanapun itu. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan dan dalam kerinduan yang didoakan. Tuhan mengerti dan menjawabnya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjadi pribadi yang mau berbuat baik pada orang lain, pada siapapun juga yang kita temui. Percayalah, berkat Tuhan tidak pernah salah. Kita pun akan mengalami dan menuainya. Salam dari saya Oki Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.